bisa jadikan tumbal, Pak. Ada yang dorong sering di sini aja. Ini saya kenapa sebabnya saya dijadikan tunggal? Setelah saya ingat-ingat, saya baru ingat bahwa 3 hari yang lalu tiba-tiba dari atas keluar manusia hitam sekali, bersisik, dan ada buntutnya, ini buntut buaya, tapi mukanya manusia. Saya nggak kenal nih, karena memang pesugihan ini bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat mengulas malam, ketemu lagi dengan saya, Mas Ben. Saya doakan semoga sobat-sobat dalam keadaan sehat walafiat, banyak diberi rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Cerita pesugihan tidak pernah ada habisnya selama mentalitas kita masih mengagungkan kekayaan. Selama jabatan, kekuasaan, hukum, dan status masih bisa dibeli dengan uang, maka pesugihan ini akan tetap eksis. Cerita ini tentunya ada hubungan dengan pesugihan ini. Saya hampir dijadikan tumbal pesugihan. Buaya muara di kota Cirebon. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Berawal dari mimpi di tempat yang sama berulang-ulang, dan yang menjadi penasaran saya dalam mimpi itu, saya bertemu dengan seseorang yang pernah saya cintai dulu waktu masih remaja. Ini yang bikin saya penasaran. Mimpi 3 kali di tempat yang sama dengan wanita yang sama. Lokasinya di pinggir kali. Ingat sekali tempatnya, cuma saya lokasinya lupa ingat, udah lama sekali. Saya pikir, saya buka memori ya. Terus akhirnya saya mengarah ke suatu sungai di kota Cirebon. Setelah saya mengingat tempat ini, saya timbul semangat mau tahu dan penasaran sekali. Dan yang menambah keyakinan saya tempat itu benar. Saya dalam mimpi sepintas saya melihat suatu gedung lama ya, bercat putih. Inilah akhirnya saya sinkron ini pengalaman dulu sama dalam mimpi-mimpi. Jadi setelah mengarah ke lokasi itu, saya cepat terburu-buru ya, dengan semangat yang menggebu-gebu karena penasaran. Siang itu saya pergi menuju lokasi itu ya, sekitar 45 menit lah dari rumah saya. Setelah sampai lokasi, saya amatin, ternyata sesuai dengan mimpi. Ya Allah, kok bisa gitu tuh, mimpi ada kenyataannya. Cuma yang nggak saya temukan adalah wanita yang dalam mimpi itu muncul. Saya cari-cari sampai 10 menit tidak ada. Tiba-tiba kayak ada orang memanggil dari kejauhan, dari arah sungai itu. Halus sekali suaranya. Kayaknya suara ini saya kenal. Mas Ben, sampai 3 kali. Saya sampai merinding. Ini suara yang wanita yang pernah saya cintai dulu. Jadi saya coba deketin dengan rada was-was, aneh sih. Suaranya aneh, tidak seperti biasanya. Saya deketin. Tiba-tiba di dekat kali itu kayak ada gemericik, gerakan-gerakan kayak ikan bermunculan itu, tapi tak lihat, nggak ada. Tanpa diduga, tanpa dijana, tiba-tiba saya
kayak ada yang mendorong. Punggung saya dibentak, bokong saya ditendang. Karena kaget saya akhirnya jatuh ke sungai itu. Blues, sungai ini kan cukup lebar ya karena bermuara ke laut dan arusnya besar, kelihatan dari gerakan-gerakan air nih. Ya untung walaupun saya anak pantai ya sudah bisa berenang, walaupun gak mahir saya bisa tetap kewalahan dengan arus deras ini. Saya lihat orang-orang yang di pinggir kali itu berteriak-teriak, kelihatannya mau menolong saya. Cuma kan posisi saya makin ke tengah, ke bawah arus. Saya berusaha dengan sekuat tenaga berenang, mau ke tepi, tapi karena derasnya aliran air, saya akhirnya terbawa. Beberapa kali saya minum air sungai ini sampai ketenggak, kerasa sekali dingin. Ya Allah, saya sampai masih sadar saya waktu itu. Gerakan-gerakan saya coba sekuat tenaga untuk menepi, cuma karena derasnya air, saya terlalu ke bawah terus. Tiba-tiba ada sesuatu kayak tangan megang punggung saya. Saya kaget, sempat kaget. Saya sampai kaget, apa ini binatang mau menerkam saya, buaya atau ikan besar. Saya sempat kaget, cuma saya udah pasrah. Tiba-tiba dia mendorong dengan kuatnya. Ya Allah, alhamdulillah saya mendorong ke tepi, jadi saya semangat lagi untuk berenang. Terus saya dorongan ini kuat sekali. Akhirnya sampai ke tepi. Di tepi di situ sudah banyak orang yang menunggu. Ada yang bawa tongkat, ada yang bawa tali, dilempar ke saya. Maksudnya sih untuk menolong saya. Saya tigrep aja tuh, saya pegang salah satu tali. Setelah saya pegang, ditarik oleh masyarakat. Sampai ke tepi, terus diambil, saya dibawa, digotong ke tepian sungai. Mereka sampai keheran-heran. Bapak masih hebat Pak, kata seseorangnya. Deras gini Bapak bisa dengan kekuatan bisa sampai nepi. Saya aja yang biasa di sini kayaknya nggak sanggup. Akhirnya ya saya nggak bisa bicara. Saya hanya melamun, bukan kekuatan saya yang bisa menipikan saya. Ada yang mendorong. Saya kerasa sekali tangannya hangat sekali ke punggung, mendorong saya. Tapi pas saya nengok tidak ada orangnya. Cuma dari kejauhan ada seorang pemuda yang basah kuyup. Dia berdiri melihat saya dengan senyum. Nggak pakai pakaian ya, cuma kolor aja ke bawah kayak pakaian silat tuh hitam. Bertelanjang dada. Badannya atletis, mungkin biasa berenang ya. Saya duga anak muda inilah yang menolong saya. Saya mau nyebutin ke masyarakat yang bisa menepikan saya orang itu. Pas saya nengok lagi ternyata saya udah nggak ada. Ya nggak mungkin saya ceritakan, ya saya diem aja. Masyarakat situ ada yang menyangka saya mau bunuh diri karena dia berbicara ke saya, Bapak jangan bunuh diri Pak, kehidupan bisa dirembuk katanya. Saya diem aja karena saya nggak punya niat bunuh diri. Terus saya mau tidak mau saya kan, bukan gitu bapak-bapak, ibu-ibu yang di situ kebetulan lagi berkerumun melihat saya. Saya ada yang dorong, ada suara manggil saya untuk mengarah ke tepi sungai. Terus ada yang bicara lagi, wah salah satu orang, Bapak kayaknya sih dijadikan tumbal Pak. Saya tidak jawab, bingung ya. Tumbal apa? Saya juga nggak begitu paham. Akhirnya ada salah satu masyarakat yang ngasihin kaos ke saya. Bapak kaosnya dibuka aja Pak, biar nggak kedinginan aja. Ya saya buka, baju saya udah basah semua. Diandukin lagi, ada yang bawa anduk. Saya alhamdulillah masyarakat sini baik-baik sekali. Terus Mas Rita ada yang ngomong, sering Pak di sini tiba-tiba orang kecebur dan hilang. Bapak masih alhamdulillah masih bisa ketolong. Bapak masih hebat, kekuatannya bisa nyebrang ya.
Ya saya diem aja, mau ceritakan yang nolong anak muda yang tadi kelihatan sudah nggak ada, ya percuma saya ceritakan juga, mereka nggak akan percaya. Ini saya diem ribu bahasa. Ada yang bikinin kopi, Bapak minum kopi dulu biar seger Pak. Ya saya minum kopi. Setelah itu Bapak cepat pulang aja, kata Mas Al itu. Ya jangan lama-lama di sini, takutnya tadi cerita Bapak yang mendorong bisa didorong lagi Pak. Ya akhirnya saya dibawa ke rada jauh dari sungai. Setelah saya megang motor, mereka bubar satu persatu. Tapi ngingetin ada salah satu, pulang ya Pak, jangan lama-lama di sini. Takutnya kejadian berulang. Iya terima kasih, saya ucapkan seribu kepada masyarakat situ. Terima kasih ya Bapak-Bapak Ibu telah menolong saya. Pas saya mau pulang, udah nyalahin motor, tiba-tiba di seberang saya kan ada bangunan kecil tuh ya, bercat putih. Kelihatannya ini dulu bekas kayak pemberhentian dari kapal-kapal mau menuju keraton kelihatannya sih. Pas mau saya lihat anak muda itu di situ lagi duduk, yang kayaknya yang menolong saya kayaknya. Jadi saya urungkan pulang tuh, saya senderin lagi tuh nyebrang ke jalan setapak itu ke depan gedung, saya standarin motor ini. Saya ngucapin salam, assalamualaikum Mas. Dia menjawab, waalaikumsalam Pak. Karena dia, ya saya yakin dia pernah nolong saya waktu di sungai tadi. Saya langsung mengucapkan salam sambil ngulurkan tangan, pengen memperkenalkan diri saya. Saya Mas Ben. Dia nyebut saya Jaya. Suaranya halus. Dia sudah berpakaian, pakaiannya baju koko, kelihatan dari bahan yang mahal. Tapi celananya masih tetap kelihatan masih basah, masih celana. Kalau sekarang sih celana yang sering dipakai orang-orang untuk latihan silat kelihatannya. Dia nggak pakai alas kaki, ya kan? Kelihatan di kakinya aja kokoh kelihatannya, di jari-jarinya, tangannya juga berotot sekali. Karena mungkin sering berenang ya di sungai itu, kayak atlet perenang lah. Dia diam, terus saya tanya, Mas Jaya asli sini ya? Iya Mas Ben, saya asli sini. Rumah saya di belakang. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Jaya telah menolong saya. Mas Jaya ucapin membalas ucapan saya, yang menolong Allah Mas Ben, saya perantaranya aja. Akhirnya setelah ngobrol, tiba-tiba masyarakat datang lagi ke saya. Pak kok belum pulang? Pulang Pak aja, kan Bapak ngomong sendiri aja. Nanti kena pengaruh lagi, cepat Bapak pulang sekarang ya. Jangan ngomong sendiri Pak, itu udah tanda-tanda Bapak mau kena ini lagi pengaruh goib. Bisa-bisa terjun lagi ke sungai, kami yang repot ya. Saya kaget, wong saya ngobrol sama Mas Jaya, pas saya tengok ternyata Mas Jaya udah nggak ada. Ya Allah, menghilang lagi. Ya mau tidak mau, saya akhirnya harus segera pulang karena masyarakat menasehatin dan menyuruh saya cepat pulang. Akhirnya saya keluar, Mas Jaya hilang lagi, kemana ya? Saya cari, tengok nggak ada, ya udahlah. Mungkin dia malu ada masyarakat situ. Akhirnya saya niatin pulang, keluar dari daerah situ tuh, keluar ke jalan besar. Pas ke jalan besar, di situ ada jembatan besar ya, jembatan kali yang itu sama tembusannya. Tiba-tiba motor saya tak terkendali pas ngelewatin jembatan itu, kayak ngegas sendiri. Padahal saya nggak pernah ngegas kenceng itu, ngegas langsung nabrak batas jembatan. Untung saya rem sekuat-kuatnya, saya sampai terpelanting jatuh. Motor sampai hampir masuk sungai lagi tuh.
terjebak itu tuh. Akhirnya masyarakat datang lagi. Wah, itu bapak yang tadi kecebur aja. Ada yang ngomong begitu, mungkin lihat rame-rame waktu di sungai. Akhirnya dia datang menolong saya lagi. Bapak kok bisa tiba jatuh lagi? Jangan ngelamun Pak. Udah bapak. Jadi saya digeret lagi ke sebelah jembatan. Saya sampai ada yang mijetin. Udah gini bapak, saya antar aja pulangnya Pak aja. Saya diem aja, saya kayak kelihatannya pusing sekali. Kayak ada yang mengganggu dalam tubuh saya. Akhirnya saya hanya manggut-manggut. Udah diantar aja bapak ya aja. Jadi motornya untung nggak rusak parah, masih bisa dipakai. Motornya dibawa, terus anak itu tuh namanya kalau nggak salah sih Rudi tuh, baik sekali sama saya. Udah Pak saya antar Pak ya aja. Cuma saya kan nggak tega, udah nggak apa-apa Rud, biar saya aja sendiri. Akhirnya saya menyatakan saya sehat sekarang. Tadi mungkin salah kontrol saya tuh remnya. Setelah dicek remnya bener ya, sama Rudi tuh dinyalain bener, nggak ada gangguan. Ya udah bapak pulang, pelan-pelan aja Pak ya. Jadi saya setelah saya merasa sehat, masyarakat sebagian yang ada tadi membubarkan diri. Cuma wanti-wanti Pak aja, hati-hati aja. Jadi saya jalanin lagi pelan sekali, saya nggak berani ini gas, takutnya terkontrol lagi. Saya juga aneh. Tadi normal aja, pas ngelewatin sungai itu kok hampir aja jatuh ke sungai lagi. Ya Allah, saya sampai ini ada hal yang nggak beres nih dalam sana. Jadi saya jalanin motor pelan sekali. Kalau kira-kira ada kelainan di mobil, saya langsung berhentiin. Saya diem dulu, berangkat lagi. Kayaknya panjang sekali sampai ke rumah perjalanan ini karena gangguannya banyak sekali. Ternyata di motor ini, motor normal aja aslinya sih. Cuma pas tadi kejadian ini tuh berulang-ulang, gas ini nggak terkontrol. Akhirnya nyampe juga ke rumah setelah perjalanan ini bagi saya panjang sekali. Saya di rumah masuk. Nah, di sini nih gangguan-gangguan muncul lagi. Benar mungkin kata masyarakat tadi, Bapak bisa jadikan tumbal Pak. Ada yang dorong sering di sini aja. Ini saya kenapa sebabnya saya dijadikan tunggal. Setelah saya ingat-ingat, saya baru ingat bahwa 3 hari yang lalu, sekitar jam 12 malam lah, setelah saya pulang dari kumpul-kumpul sama teman SMA, di jalan nih ada di depan saya ada motor boncengan, kelihatan saya nggak jelas, tiba-tiba menjatuhkan bungkusan. Nah, di depan saya berhenti, saya ambil, ternyata masih hangat dan itu kelihatan tusuk-tusuk satenya, sate kambing. Pikir saya bungkusan itu jatuh tidak sengaja, masih hangat lagi, makanya saya kejar tuh motor di depan. Ternyata setelah saya kejar menghilang, saya tengok nggak ketemu. Waduh, ini ada sate hangat lagi, masih baru kelihatannya. Akhirnya saya tengok nggak ketemu. Saya niat dikasihin ke orang yang nongkrong atau apa. Ternyata tidak ada, udah malamnya sampai jam 12 malam. Akhirnya saya niatin, daripada mubadir, orang yang jatuhin juga nggak ketemu, mau dikasihin ke orang juga nggak ada. Akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Nah, saya buka tuh, memang masih hangat, masih panas. Jadi nggak basi. Saya coba, ternyata enak. Tanpa sadar saya ngabisin 10 tusuk malam itu tuh. Nah, ini mungkin menurut cerita-cerita orang dulu bahwa tumbal bisa saja berupa makanan yang kita makan atau uang yang kita jajankan, kita pakai. Mungkin ini menurut saya, mungkin ini. Saya makan sate ini. Setelah
tahu sebabnya. Jadi solusinya apa tuh? Saya bingung. Kan makanan udah saya makan, sudah sebagian mungkin jadi energi saya, makanya badan saya kadang panas sekali. Dan ada suara-suara perintah-perintah saya untuk melakukan hal yang tidak normal. Akhirnya saya ingat, saya pernah diajari ilmu pernapasan oleh keluarga saya, pernapasan turun-temurun. Akhirnya saya latih lagi, lupa ingat. Ya minimal saya ikhtiar lah, berusaha untuk menetralkan tubuh saya nih. Saya diolah lagi malam itu berulang-ulang. Bener agak enak ya, tubuh saya berkeringat, nggak kedinginan lagi. Ingat terus sampai 11 jurus saya ulang-ulang terus. Pikir saya selesai, tapi malamnya luar biasa. Mungkin ini saya dijadikan tumbal dan tidak berhenti begitu saja. Karena kalau sampai gagal saya jadikan tumbal, pelaku pesugihan ini akan mengalami dampak yang berbahaya bagi dia. Bisa saja dia yang dijadikan sasaran makhluk pesugihannya. Makanya malam itu dia nggak tahu dengan cara apa menyerang saya lagi. Saya harus dijadikan tumbal hari itu. Pikiran saya begitu. Benar, setelah jam 12 saya nggak bisa tidur sama sekali. Ada yang gedor-gedor pintu, dadu, ya Allah, saya buka, nggak ada. Setelah setengah jam kemudian, kerasa sekali, ada hawa-hawa negatif, saya kerasa sekali, bau bau menyan dan bau busuk ikan yang sudah membusuk ya, tajam sekali. Waduh, saya berpikir, wah ini serangan berat nih bagi saya. Saya bingung solusinya apa, ya Allah. Ya mau tidak mau saya harus mendekatkan diri kepada Allah. Sambil melatih energi yang ada sebisa-bisanya lah. Saya baca-baca ayat kursi, surat-surat pendek terus, karena ini kerasa sekali serangan-serangan yang akan datang ke saya. Benar, tiba-tiba dari atas keluar black, manusia hitam sekali, bersisik dan ada buntutnya, ini buntut buaya, tapi mukanya manusia. Saya nggak kenal nih, karena memang pesugihan ini bukan orang dekat saya. Dia menyeringai dan mendekati saya. Saya akhirnya mundur pelan-pelan. Tiba-tiba ya ada pertolongan dari Allah. Pintu diketuk. Assalamualaikum. Suara ini saya kenal. Suara Mas Jaya. Ya Allah, kok bisa kesini saya cepat aja membuka pintu ruang tamu. Ternyata benar Mas Jaya, wangi banget, wangi parfum saya nggak kenal, cuma enak sekali dihirup. Dia datang sendirian. Saya sampai nanya, Mas Jaya kok tahu rumah saya? Dia hanya senyum dekat dan melihat makhluk yang ada di depan saya. Dia langsung mendekati, langsung dikepret tuh kepalanya, ngejungkal pelak. Jangan ganggu Mas Ben. Mas Ben gak punya salah. Kalau nyari tumbal, keluarga kamu sendiri, jangan orang lain dijadikan korban. Namanya picik. Saya sampai kaget, orang ini kelihatan dialog antara Mas Jaya, seakan-akan kenal sama makhluk ini. Makhluk ini kelihatan agak takut ya, kelihatan. Tapi tiba-tiba makhluk ini jadi besar, membesar. Besar sekali, akhirnya
Mas Jaya manggil saya, Mas Ben sini pegang tangan saya aja, pegang tangan saya. Jadi saya megang tangan tuh, dia yang menginstruksikan Mas Ben harus melakukan pernapasan yang biasa dilakukan, ya, tarik napas keluar dari mulut, tarik napas terus, biar energi Mas Ben muncul, ya, membantu saya dalam penyerangan ini. Ya udah, saya niru instruksi aja Mas Jaya, terus saya atur napas bener. Mas Jaya mendekati, makhluk itu tambah besar ya, dan menyerang. Kalau saya mah terus terang aja nggak bisa. Jadi saya kepontang-panting aja. Mas Jaya banget satu tenaga, satu tangan, dadar. Akhirnya tanpa diduga kaki Mas Jaya menendang sama keluar buntutnya. Saya coba kaget. Ya Allah, Mas Jaya juga buaya ternyata. Buaya putih kelihatannya, dari buntutnya udah keluar putih. Nah yang depan itu buaya muara, warnanya hitam. Jadi saya mengerti ternyata dua makhluk ini sama-sama buaya. Mas Jaya juga buaya, cuma buaya putih yang menolong saya. Dan itu buaya hitam, buaya muara. Nah buntutnya Mas Jaya ini menyerang dan mengenai tubuh buaya hitam ini, terpelanting sampai pintu depan saya rusak. Berat. Terus dia lari menghilang. Ya Allah, saya sampai kaku sama kaget karena Mas Jaya ini ternyata buaya. Enggak pernah saya pikirkan itu. Saya sambil merem ya, karena kagetnya pas buka mata ternyata Mas Jaya sudah nggak ada. Apa saya mimpi? Tapi nyata. Kenapa? Pintu belakangnya udah kelihatan rusak, hancur. Pintu dapur saya hancur. Ya Allah, kejadian ini luar biasa, di luar nalar saya. Saya cari Mas Jaya. Mas Jaya kemana nih? Ternyata tidak ada. Ya sudah, bagaimanapun juga kejadian ini di luar logika saya. Tidak percaya, tapi buktinya ada, pintu belakang saya rusak. Sebisa-bisa saya berdiriin dulu pintu belakang, yang minimal bisa untuk nutup aja. Malam itu saya nggak bisa tidur, mikir terus, ya Allah, saya besok mau cari Mas Jaya. Dia telah menolong saya 2 kali, waktu di sungai dan di rumah saya waktu diserang ini. Akhirnya saya nggak bisa tidur, ya tetap aja saya untuk jaga diri, barangkali dia datang lagi. Saya baca-baca aja terus sampai menjelang subuh. Kalau udah subuh saya udah tenang, alhamdulillah saya selamat. Besoknya saya datangin tuh, dia Mas Jaya pernah cerita rumahnya di belakang gedung putih itu, nggak jauh. Jadi pagi-pagi walaupun dengan badan lemes ya, karena nggak tidur malam nih, saya cari, penasaran sekali, saya mengucapkan terima kasih lagi. Saya cari di belakang gedung putih yang kemarin saya ketemu dengan Mas Jaya. Saya tanya-tanya, tidak ada yang tahu. Nggak ada namanya Mas Jaya, Pak. Tiba-tiba ada salah satu orang tua yang keluar. Mas Jaya, Pak. Iya Pak, kemarin nolong saya. Saya dipanggil masuk ke rumahnya. Masuk dulu Pak. Dia bercerita, Mas Jaya itu namanya Elang Wijaya. Dia adalah penunggu sungai di sini, buaya putih. Sering muncul dan sering menolong orang yang hilang. Tubuhnya sering diseret, mungkin karena tumbal ya, jiwanya udah meninggal tapi badannya sering diseret. Mas Ben masih beruntung ya, kemarin bisa diselamatkan. Biasanya kalau sudah terjun ke sungai dengan arus deras ini, ya sebagai tumbal buaya, pesugihan buaya, dan jasadnya aja yang biasa dibawa oleh buaya putih ke darat. Makanya kalau buaya putih muncul, masyarakat sini beramai-ramai membuat tumpeng, tanda syukur. Dia menjaga ekosistem di sungai ini. Cuma ini ulah buaya muara ini yang sering merusak.
menawarkan pesugihan, mencari tumbal. Inilah Mas Ben harus bersyukur. Iya Pak, saya jadi tahu ceritanya bahwa ternyata di sungai ini ada dua buaya, buaya putih dan buaya muara, buaya pesugihan. Inilah yang sering merusak tatanan kehidupan di sini. Akhirnya saya merasa bersyukur dan besoknya saya berniat ke Pak itu, Pak bikinin tumpeng Pak, sebagai ucapan saya terima kasih. Iya Dek, besok sama saya sampai sore ya, ngadakan ritual biasalah pengajian di sini. Akhirnya saya nyerahin uang untuk membuat tumpeng. Besok sorenya saya datang ke rumah Bapak itu dan tumpeng sudah disiapin. Sore sekitar jam sebelum maghrib lah, jam 5:30-an, saya dengan Bapak itu dan beberapa orang menuju sungai dan dilarunglah tumpeng itu, nasi, sayur-sayuran dan ada ayamnya. Itu sebagai ungkapan terima kasih saya kepada buaya putih yang menolong saya. Setelah itu saya lihat dari kejauhan air sungai bergerak-gerak dan saya lihat, ya Allah, itu Mas Jaya ada di ujung sana ngawai-ngawai saya sampai ke Bapak, Pak itu Pak lihat Mas Jaya itu Pak ngawai. Mereka nggak pernah lihat, nggak ada Dek, nggak ada Mas Ben. Ya sudahlah, Mas Ben termasuk manusia yang beruntung bisa melihat buaya putih dalam wujud manusia. Tidak ada di sini sebelumnya yang gitu. Paling ngelihat bentuknya ya buaya putih lewat di sungai. Mereka kalau melihat ya tradisi sini tetap seperti ini. Besoknya bikin tumpeng, dilarung ke sungai. Itulah sobat-sobat mengulas malam, cerita pengalaman saya yang hampir saja dijadikan tumbal. Untung dengan kuasa Allah melalui buaya putih ini saya bisa diselamatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.